Silakan Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Khulasath Ta'zimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan kita sudah masuk di pembahasan atau di bab yang ke 14 ya. Sebentar ya. Sudah ada di layarnya? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Kita sekarang di Maqid 14 ya. Maqid ke 14. Yaitu ikramu ahli ilmi wa tauqiruhu. Memuliakan pemilik ilmu dan menghormatinya. Jadi menghormati, beradab kepada ahli ilmu, kepada orang yang memiliki ilmu, baik dia sebagai guru kita ataupun para ulama yang lainnya. Dan ini penting ya, seorang itu punya adab etika kepada gurunya. Baik. Kita lihat dulu ya. Di sini inna fadlal ulama, beliau hafizahullah berkata, inna fadlal ulama azimun. Sesungguhnya
keutamaan para ulama itu agung. Di para ulama itu beda dengan manusia biasa. Ya. Wa mansibahum mansibun jalilun. Dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Jadi memiliki kedudukan. Li'annahum aba'ur ruh. Karena mereka merupakan bapak rohani kita. Merupakan bapak rohani. Ya. Fasyaikhu abun lirruhi. Seorang guru adalah bapak bagi rohani kita. Kama annal walida abun lil jasad. Sebagaimana bapak itu, bapak yang orang tua kita ya, itu orang tua fisik kita, orang tua yang melahirkan kita. Jadi bapak itu atau orang tua itu ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Ya. Kalau orang tua rohani ya guru, orang tua jasmani ya kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Jadi menempatkan atau kita bersikap kepada guru kita itu tidak beda jauh dengan kita bersikap kepada kedua orang tua kita. Dalam banyak hal. Dalam banyak hal kepada guru itu kita hendaknya seperti kepada kedua orang tua. Yakni menghormati, sopan santun, mendoakan, berbuat baik, tidak menyakiti. Tapi bukan berarti jadi hubungan pertalian darah jadi mahram ya. Bukan, hanya dari sisi sikap kita harus menghormati. Tidak kemudian misalnya seorang murid perempuan kemudian salaman dengan guru laki-laki dengan alasan seperti ini. Ini tidak. Atau salaman dengan kiai yang laki-laki dari kalangan perempuan, nah ini tetap tidak diperbolehkan. Jadi dari sisi pemuliaan, kita memuliakan, menghormati guru itu sebagaimana memuliakan orang tua kita. Fal-i'tirafu bifadlil muallimina haqqun wajibun. Maka mengakui keutamaan guru adalah sebuah kebenaran yang wajib atau hal yang wajib. Ya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, qala Syu'bah bin Hajjaj, berkata Syu'bah bin Hajjaj, kata beliau, kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abdun. Setiap orang yang aku mendengar darinya satu hadis, maka aku bagi dia adalah hambanya, budaknya. Jadi kata beliau,
jika ada orang yang mengajari beliau satu hadis atau satu ilmu, maka kata beliau, ya, aku layaknya seperti budak bagi dia, hamba bagi dia. Hamba di sini bukan berarti yang diibadahi, ya. Tapi ada hak yang harus ditunaikan. Baik. Kemudian wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'an Muhammad bin Ali al-Udfuwi kemudian beristimbat, ya, mengambil dalil terhadap maksud perkara ini dari Al-Quran, mencari dalilnya. Dalil tentang seorang murid itu harus menghormati pemilik ilmu. Mana dalilnya? Yaitu di dalam Al-Quran. Ya. Dan yang mengambil dalil di sini adalah Muhammad bin Ali al-Udfuwi. Apa kata beliau? Kata beliau, "Idza ta'allama al-insan", apabila seorang manusia belajar, minal alim, kepada seorang alim, seorang berilmu, wastafada minhul fawaida, kemudian dia beristifadah, mengambil faidah dari guru tersebut, banyak faidah, fahuwa lahu abdun, maka murid itu adalah budak miliknya, milik guru itu. Jadi kalau manusia mempelajari ilmu dari seorang guru, kemudian dia istifadah, dapat banyak faidah, maka murid tersebut itu layaknya seorang budak baginya. Tapi jangan dimaknai tadi budak di sini itu yang menyembah atau diperlakukan seenaknya, bukan. Maksudnya memiliki hak. Memiliki hak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa li fatahu. Dan ketika Nabi Musa berkata li fatahu, kepada budaknya. Di surah Al-Kahfi ayat 60. Jadi ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya, siapa? Wahwa Yusha bin Nun. Budaknya itu Yusha bin Nun. Ya. Walam yakun mamlukan lahu. Padahal Yusa itu bukan hamba sahayanya. Hamba sahaya Musa secara hamba sahaya, ya, perbudakan bukan. Wa innama kana mutalmidan lahu. Akan tetapi Yusha itu adalah sebagai seorang yang belajar, sebagai seorang murid bagi Nabi Musa. Muttabi'an lahu, yang mengikutinya. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Maka Allah menjadikan dia
sebagai budak bagi Nabi Musa karena perkara itu. Maksudnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Yusha sebagai budaknya Nabi Musa. Padahal Nabi Yusha itu bukan budak dalam artian hamba sahayanya. Nabi Yusha itu murid dari Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Yusha sebagai murid Nabi Musa dan mengikutinya, maka Allah sebut beliau sebagai seorang budak. Karena memiliki hak atau kewajiban yang harus ditunaikan kepada Nabi Musa. Ini layarnya yang ditampil di itu bergerak nggak? Belum Ustaz. Enggak Ustaz. Bentar ya. Sekarang ada? Iya Ustaz, ada Ustaz. Baik. Dan kita bisa mengambil pelajaran ya, dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau belajar kepada Nabi Khadir dalam keadaan Nabi Musa itu sebagai ulul azmi, lebih mulia dari sisi kedudukan daripada Nabi Khadir atau Khidir. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Musa tetap berangkat belajar kepada Nabi Khadir yang ditemani oleh Nabi Yusha. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya betapapun tingginya kedudukan kita di hadapan manusia, kita dikenal sebagai guru, sebagai ustadz, ustazah, sebagai orang yang dijadikan rujukan dalam belajar agama, setinggi apapun ilmu yang kita raih, pada hakikatnya kita nih masih butuh belajar dan masih banyak orang yang jauh di atas kita dari banyak hal, lebih solih, lebih solihah, lebih berilmu. Makanya sebagaimana sebelumnya pernah disampaikan barangkali, seorang yang berilmu itu atau seseorang yang paham tentang hakikat ilmu, ketika dia bertemu dengan orang yang lebih berilmu darinya, maka dia anggap hari itu adalah ghanimah baginya, keberuntungan, karena dia bisa menambah ilmu, beristifadah. Jangan kita Recording in progress. seperti orang-orang yang malah benci kepada orang yang Allah berikan kemuliaan.
Ada orang yang hasad karena harta, kedudukan. Ada juga yang hasad karena kemuliaan disebabkan oleh ilmunya. Ada orang yang lebih berilmu, terus lebih diterima oleh umat. Di waktu yang bersamaan, kita juga pemuka agama. Tapi penerimaan dari umat lebih banyak kepada orang itu daripada kepada kita, misalnya. Maka kita tidak boleh hasad. Tidak boleh iri dengki kepada orang itu. Justru kita ikut mengambil faidah dari orang tersebut. Karena penyakit hal itu ya, itu ngerusak diri kita, ngerusak agama kita. Sehingga perlu diperhatikan. Ya. Taib. Faqad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Syariat telah memerintahkan untuk menjaga hak para ulama. Maksudnya menjaga hak para ulama itu kita beradab kepada para ulama, memiliki sopan santun, ikraman karena memuliakan mereka, ya, wa tauqiran dan karena menghormati mereka, wa i'zazan dan karena menghargai mereka. Ya. Jadi syariat memerintahkan untuk menjaga hak para ulama. Karena memang para ulama ya harus dihormati, dihargai. Nah, di sini juga perlu diketahui ini kita sebagai murid ya, sebagai murid jaga adab kepada ahli. Adapun kalau kita dikenal sebagai ustadz atau pengajar, ya, kita jangan kemudian menuntut murid beradab. Semua murid beradab. Kita ingin dilayani, diperlakukan seperti raja. Kita jangan berharap gitu kepada murid kita. Kita hanya mengajarkan saja, mengajarkan adab. Adapun mereka beradab atau tidak, ya itu urusan mereka. Kalau kita posisinya sebagai guru, jangan kemudian kita juga memperlakukan murid seenaknya. Tapi kalau kita sebagai murid, ya kita wajib menunaikan hak guru. Kadang sebagian pelajar atau pengajar itu dia sendiri kepada gurunya tidak punya adab, tapi dia ketika mengajar ingin diperlakukan istimewa oleh murid. Ya. Jadi dia dalam bersikap dalam kehidupan ini, yang paling penting itu bukan sikap orang lain kepada kita. Yang paling penting itu sikap kita kepada orang lain. Kita berusaha menunaikan hak-hak orang lain. Ya. Taib. Kemudian dalam hadis disebutkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, disebutkan ada kalimat laisa minna, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Maksudnya bukan termasuk golonganku itu artinya cara hidupnya tidak sesuai dengan ajaranku. Di dalam hadis banyak ya, ungkapan bukan termasuk golonganku, maksudnya tidak sesuai dengan petunjukku. Siapa mereka diantaranya? Yaitu orang yang tidak mengetahui hak ulamanya. Ini hadisnya panjang, ini hanya potongannya saja. Di antara orang yang
tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dalam kehidupannya, itu orang yang tidak mengetahui hak para ulama, tidak mengetahui kewajiban dia kepada para ulama itu seperti apa. Jadi beda kita ya bersikap kepada orang biasa dan kepada ahli ilmu. Jangan disamakan. Baik. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tawqiril ulama wa ikramihim. Kemudian Ibnu Hazm menukil ijma, kesepakatan para ulama tentang wajibnya menghormati para ulama dan memuliakannya. Jadi Ibnu Hazm ya, menukil, artinya menukil itu beliau mengecek pendapat-pendapat para ulama, mengumpulkannya, dan ditemukan kesepakatan para ulama. Artinya banyak para ulama yang menyebutkan tentang wajibnya seorang murid itu menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Wa minal adabil lazim lisyaikh 'alal muta'allim mimma yadkhulu tahta hadzal asli at-tawaddu'u lahu wal iqbalu 'alaihi wa adamul iltifati anhu wa mura'atu adabil hadithi ma huwa idza haddasa anhu 'azzamahu. Ya. Di antara adab yang mesti dilakukan yang wajib dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, yang termasuk ke dalam pokok ini ada beberapa. Di sini dikatakan beberapa adab beberapa adab yang wajib ditunaikan oleh murid kepada gurunya. Ya. Yang pertama apa di sini dikatakan? Tawaddu kepada guru. Jadi seorang murid itu hendaknya tawadhu, rendah hati di hadapan gurunya. Walaupun si murid tersebut dari sisi usia lebih senior, bahkan misalkan lebih dari banyak hal. Seperti Nabi Musa alaihissalam, orang yang mulia, dengan ketawaduannya beliau datang kepada Nabi Khadir untuk belajar. Apalagi kita, ya. Banyak para penuntut ilmu itu yang terhalang dari ilmu karena menyepelekan guru.
tawadu kita. Kita jangan merasa, oh ini gampang ini pelajaran, saya juga bisa. Ya. Ah ini mah pelajaran udah bosan nih. Tidak demikian. Karena setiap ilmu yang dibawakan oleh seseorang itu akan berbeda. Walaupun ilmunya yang sama. Kemudian wal iqbalu alai, memperhatikan. Ini ketika dalam belajar ya. Fokus. Jangan ketika belajar tidak fokus, buyar ya. Tubuh kita di majelis ilmu, pikiran kita di alam lain misalnya. Ini nggak akan dapat ilmu. Kemudian apa? Wa ada multifati anhu. Tidak tengok-tengok darinya. Ya. Tidak tengok-tengok. Jadi tidak mengalihkan fokus kepada yang lain. Kemudian wa mura'atu adabil hadis ma'ah, menjaga adab dalam atau ketika berbicara dengannya. Menjaga adab ketika bicara. Jangan kita sampai berkata kepada guru kita dengan panggilan yang Ustaz, Ustaz, Ustaz. Misal. Ya. Kita memanggil guru kita sebagaimana kita memanggil orang-orang di pasar. Itu enggak layak. Wa idza haddatsa anhu azzamahu. Jika dia menceritakan tentangnya, maka dia mengagungkannya. Jadi jika menceritakan guru, tentang guru, agungkanlah. Agungkan, ya, min ghairi guluwin, tanpa berlebihan, tanpa gulu, tanpa berlebihan. Jadi jangan over ya. Misalkan kita menceritakan guru kita kepada orang lain, guru kita tahu nggak, guru saya tuh banyak karomahnya, bisa terbang di atas air misalnya. Atau kalau lagi belajar dia bisa melihat Nabi misalnya. Atau dia sering bertemu Nabi. Atau dia kalau sholat Jumat masuk kamar tapi sholatnya di Mekah katanya. Nah, ini namanya kedustaan. Kita ceritakan tentang guru kita ya hal-hal yang normatif. Misalkan guru kita Masya Allah rajin bacanya, rajin menghafalnya, bagus akhlaknya. Itu yang normatif, bukan yang berlebihan tadi. Misalnya guru kita bisa menghilang. Itu ada ya sebagian orang yang demikian. Menceritakan gurunya tuh karomah-karomah yang dusta semuanya. Ngibul gitu. Baik. Bal yunziluhu manzilatahu li'alla yashinahu min haitsu arada ayamdahahu. Akan tetapi tempatkanlah dia sesuai dengan kedudukannya, agar tidak merendahkannya dari sisi padahal dia bermaksud ingin memujinya. Jadi
Kenapa harus atau tidak boleh gulu? Karena jangan sampai kita niatnya muji tapi justru merendah. Proporsional aja. Ya. Proporsional. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Baik. Kemudian wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu wa la yudhiru istighna'an. Berterima kasih atas pengajarannya. Kita coba ya merenung. Sudah berapa banyak kita berterima kasih kepada orang tua kita. Orang tua sendiri aja. Kita bilang, Bu, Pak, jazakumullah khairan atas segalanya yang telah Ibu Bapak berikan selama ini. Mulai dari mengurusi saya dari kecil sampai sekarang. Juga kepada guru juga seperti itu. Berterima kasih. Kemudian mendoakan kebaikan baginya. Ada murid yang nggak tahu diri, ya, dia nggak berterima kasih kepada gurunya. Jangankan mendoakan. Gitu. Doakan, paling tidak ya ucapkan jazakumullah khairan. Kemudian tidak menampakkan rasa tidak butuh. Tidak menampakkan rasa cukup darinya. Merasa tidak butuh. Karena kita sudah terkenal, sudah murid kita sudah lebih banyak. Sehingga kita tidak butuh lagi dengan guru kita yang sudah sabar mendidik kita dari nol. Makanya orang-orang yang seperti itu yang tidak punya adab, menampakkan rasa tidak butuh karena kita sudah belajar dengan yang lebih dan sebagainya, dia nggak akan punya barokah ilmunya. Betul, bisa jadi secara ilmu kita bisa lebih melampaui guru-guru kita sebelumnya. Tapi secara pengalaman, sikap, mental, tetap kita ini masih junior. Bisa jadi kita belum diterpa cobaan yang sudah dialami oleh guru-guru kita yang lebih besar. Yang bila mana cobaan itu menimpa kita, belum tentu kita sekuat guru kita. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin. Jangan menyakitinya. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ini kurang ajar sekali kalau ada murid yang menyakiti gurunya. Baik dengan mencacinya atau bersikap tidak beradab. Ya. Ini
orang yang seperti ini tidak akan barokah hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian waliyatalattaf fi tanbihihi ala khotoihi idza waqa'at minhu zala. Hendaklah berlemah lembut, hendaknya berlemah lembut dalam mengingatkannya. Dalam mengingatkannya atas kesalahannya. Atas kesalahannya apabila terjadi kesalahan. Darinya. Iya, namanya juga manusia ya. Guru juga manusia. Punya salah, bukan malaikat guru itu. Kadang seorang itu dalam mencari guru harus seperti malaikat, bebas dari kesalahan. Tidak ada guru yang bebas dari kesalahan. Karena makna seorang guru itu dianggap layak itu bukan berarti bersih dari kesalahan, bukan. Tapi kebaikannya lebih banyak. Kalau kesalahan pasti ada. Dan kalau terjadi kesalahan darinya, kita hendaknya berlemah lembut dalam mengingatkannya. Jangan kita mengingatkan guru kita sebagaimana kita mengingatkan orang awam. Apalagi sambil mencaci dan sebagainya. Kemudian di sini ada 6 perkara ya, tentang bagaimana kita bersikap menghadapi, menyikapi kesalahan guru. Jadi bagaimana sikap murid ketika menghadapi kesalahan yang muncul dari gurunya. Bagaimana seorang murid bersikap jika gurunya berbuat salah gitu ya. Harus gimana? Apakah lapor polisi? Atau gimana? Ya? Atau nuntut? Atau gimana? Atau langsung di media sosial aibnya disebarkan? Atau gimana? Sekarang banyak murid-murid itu yang sengaja mengorek-ngorek kesalahan orang lain, kemudian disebarkan. Ini kita merobek nama baik seseorang muslim biasa saja sudah haram. Lebih haram daripada riba. Apalagi kita merobek atau mencemarkan nama baik seorang ahli ilmu, seorang ustadz, seorang ulama. Itu lebih besar dosanya daripada riba. Riba aja kan dosanya begitu besar nih. Ada dosa yang lebih besar daripada riba. Itu
kita mencemarkan nama baik seseorang. Muslim pada umumnya, terutama apalagi seorang ahli ilmu, itu lebih tidak boleh lagi. Makanya hati-hati lisan kita dalam berucap, hati-hati tangan kita dalam bermedsos, yang sampai kita terjatuh ke dalam hal itu dan kita nggak sadar. Maka yang pertama apa? Sikap kita at-tasabbutu fi suburi zalati minhu. Tasabut, ya, memastikan kesalahan itu muncul darinya. Memastikan kesalahan itu berasal darinya. Maksudnya betul-betul guru tersebut salah melakukannya. Karena bisa jadi fitnah. Ya, atau adu domba dan sebagainya. Pastikan dulu. Teliti dulu. Atau udah jangan komentar kalau kita nggak yakin. Yang kedua, at-tasabutu fi kauniha khoto'an. Wa hadhihi wadhifatul ulama rasikhin fa yus'aluna anha. Memastikan bahwasanya yang diperbuatnya itu memang sebuah kesalahan. Dan ini tugasnya para ulama. Betul nggak itu salah perbuatan itu? Jangan-jangan salah menurut kita, ternyata menurut para ulama itu tidak salah. Kita bertanya gitu. Ya. Seperti ada misalnya seorang yang dia tidak melakukan kesalahan, tapi karena hasad disebut bahwa dia berbuat salah, difitnah dan sebagainya. Kita pastikan dulu betul nggak itu salah. Nanya kepada ulama. Kemudian yang ketiga, tarkut tibaihi fihi, tidak mengikuti kesalahannya. Jadi kita tahu nih guru kita salah, ya kesalahan jangan diikuti. Bukan dijadikan dalil. Wah ini guru itu ngelakuin kesalahan berarti itu boleh ya, saya juga. Tidak. Jangan diikuti kesalahannya. Cuman kalau kita melihat yang guru itu kesalahannya lebih banyak, ya jangan jadikan guru. Tadi guru itu bukan berarti tanpa aib ya. Tapi kebaikannya lebih banyak. Yang keempat, iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'ig. Mencarikan udzur. Mencarikan udzur baginya. Mencarikan maklum. Ya, kita mencarikan pemakluman, udzur, berhusnudzon kepadanya. Ya. Kita tidak kemudian langsung memvonis, tapi kita pikir dulu ini benar nggak ya seperti itu. Barangkali seperti ini atau seperti itu. Mencarikan alasan dulu, gitu kan. Kemudian yang kelima,
berusaha menasehatinya. Berusaha menasehatinya dengan lembut. Dengan lemah lembut. Kemudian rahasia, sembunyi-sembunyi. Japri, ya. Bukan dengan celaan dan disebarluaskan. Bukan dengan mencelaknya, dan menyebarluaskannya, dan tidak menyebarluaskannya. Misalnya mencelaknya, masa sih kan Ustadz itu ngerti agama, kok gitu? Tidak seperti itu. Tapi kita seolah menjadi seorang yang bertanya, bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang hal ini? Atau kita memastikan saya mendengar A, B, C, D, dan sebagainya. Memang ini berat. Makanya kita hati-hati. Kemudian yang ke-6, hifdzu janabihi. Ya. Yang ke-6, menjaga reputasinya. Nama baiknya. Jangan dirusak kehormatannya di dalam hati kaum muslimin. Jangan dirusak kehormatannya di dalam hati kaum muslimin. Karena sudah disebarluaskan sehingga orang lain jadi benci kepadanya. Kebaikannya selautan, kesalahannya setitik, yang diingat kesalahannya. Itu tidak seperti itu. Itu kufur nikmat namanya. Makanya di antara sifat yang khususnya harus diperhatikan oleh seorang perempuan, jangan sampai kufur nikmat kepada pasangannya. Di antara sebab perempuan itu banyak masuk neraka karena suka melaknat, mencela, dan kufur nikmat. Kufur nikmat itu misalnya pasangannya sudah berbuat baik puluhan tahun, ketika berbuat satu kesalahan, kebaikan itu dia sirnakan. Ya. Itu hati-hati. Sebagian ulama mengatakan dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya kita hati-hati dalam berkomentar. Dan termasuk tanda baiknya adab seseorang itu ketika dia menasehati. Ada orang yang menasehati itu sambil mencaci maki, menuduh, memfitnah, melebih-lebihkan. Dia sendiri menasehati orang lain dalam keadaan dia sendiri nggak beradab. Ya. Baik.
Kemudian di sini dikatakan wa mimma yuhdaru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama ma suratuhu tawqir wa ma'aluhu al-ihana wa tahqir kal izdihami 'ala al-alim wa tadjiki 'alaihi wa irja'ihi ila asaris subul. Dan di antara perkara yang harus hati-hati yang berhubungan dengan bab ini, ada yang terlihat memuliakan tapi asal ujungnya itu menghinakan. Seperti apa? Berdesak-desak kepada para ulama. Ya, ingin bersalaman, ingin pegang bajunya, ingin. Kita ketika bisa bersalaman dengan guru, dengan ulama, tentunya ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau mungkin ya lakukan, kalau enggak apa-apa, enggak mesti kita barokah misalnya. Bahkan sebagian orang bekas mandinya pun di barokah. Nah, ini berlebihan. Jadi bahkan diceritakan oleh Syekh Utsaimin, ada seorang ulama yang naik kuda katanya. Kemudian orang-orang ingin bersalaman, didesak, dikerumuni, jatuh keinjak sampai wafat. Kasihan kan itu. Makanya sebagian ulama ya tidak ingin demikian, karena selain membahayakan juga akan timbul dalam jiwanya rasa ujub, merasa diri. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan juga sebagian penuntut ilmu itu kadang katanya mengamalkan perkara yang dianggap memuliakan tapi meninggalkan perkara sunnah. Contoh misalnya ketika ketemu dengan ulama ingin mencium keningnya tapi lupa bersalaman. Mencium kening para ulama itu termasuk adab, tapi bersalaman itu sunnah. Artinya apa? Jangan mendahulukan sesuatu yang memang ada sunnahnya. Sunnahnya bersalaman. Mencium kening itu bagian dari adab. Ya. Baik. Demikian untuk pembahasan pagi hari ini. Jadi intinya seorang murid itu harus menempatkan gurunya sebagaimana orang tuanya, beradab kepada gurunya. Dan diantara adab yang harus diperbuat tadi kita sudah sebutkan, yang ini ya. Dan bagaimana ketika seorang murid menghadapi kesalahan gurunya, apa yang harus dia perbuat. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan atau diperjelas, dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum untuk materi pagi hari ini. Bagi umahat yang ingin bertanya silakan bisa langsung open mic ya. Silakan para umahat. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.